menjalani serangkaian pemeriksaan, Nikita Mirzani akhirnya dilakukan penahanan atas dugaan pengancaman, pemerasan, dan pencucian uang. Ditahannya Nikita untuk 20 hari ke depan dan perpanjangan jika diperlukan merupakan bukti jika aparat kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Hal itu seolah menjawab keraguan publik. Usai sebelumnya, Nikita 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka atas laporan yang dibuat Reza Gladys beberapa waktu yang lalu. Lantas, apa kata praktisi hukum Raidin Anom atas penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap artis Nikita Mirzani? Pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya betul-betul menjadi satu satu sosok penegak hukum yang seperti minggu-minggu kemarin saya katakan tanpa pandang bulu, betul-betul tegak dan pelaksanaan itu dilakukan sesuai dengan perintah hukum, perintah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, keyakinan polisi ini terbangun lalu kalau memang tadi katakan hari ini bahwa Nikita sudah menjalani penahanan, ya, itu hal yang baik. Kita kasih A+, ya, kita kasih ruang semangat kepada pihak kepolisian. Siapapun yang disangka tadi, yang diduga melakukan tindak pidana, maka polisi melalui keyakinannya harus mampu melakukan tadi tindakan yang sifatnya tidak boleh keluar daripada perintah hukum. Dan luar biasa kepada Polda Metro Jaya, keyakinan polisi itu sudah tepat untuk menahan sesuai tadi amanat ketentuan, ya, atau perkap tadi nomor 6 dari pihak kepolisian dalam manajemen penyelidikan dan penyidikan kepolisian untuk katakan menahan sesuai dengan pasal yang disangkakan, yaitu kalau pasalnya itu disangkakan di atas 5 tahun, ya memang harus ditahan. Saya tidak mau masuk pada wilayah kepentingan atau wilayah tadi siapa Niki kan seperti itu, ya. Ada anggapan publik tadi mengatakan bahwa Niki itu orang kuat, segala macam problem itu tak mampu membawa dia dalam ruang peradilan. Ini kan sangkaan tadi pada ruang dugaan kepentingan atau siapa dia tadi. Saya tidak mau masuk ke situ. Saya mau melihat bahwa polisi dalam menegakkan hukum adalah memakai kacamata kuda tanpa melihat siapa dia. Nah, inilah tadi profesionalismenya kepolisian, ya, untuk bisa membuktikan kegalauan pikiran publik tadi untuk menduga bahwa Niki itu adalah peliharaan contoh orang-orang kuat. Oh, tidak juga. Kan saya bilang tadi, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Kita harus paham bahwa kami orang hukum tidak boleh mengatakan bahwa masuk penjaranya seseorang atau ditahannya seseorang karena kekalahan tuh. Hukum itu bukan untuk mengalahkan orang, atau hukum hadir itu bukan untuk menghancurkan, ya, atau menidurkan dan atau untuk membasmi seseorang, atau dengan kata lain tadi tidak untuk dikalahkan. Tetapi hukum itu datang untuk menyempurnakan manusia. Nah, cara menyempurnakan itu tadi melalui, ya, arasemen hukum yang terbangun. Nah, dengan cara tadi, makanya tadi lihat lapas, tidak ada ruang di sana. Yang di sana itu adalah wilayah untuk mendidik manusia tadi yang tercedera menjadi manusia sempurna. Maka tadi hukum itu untuk menyempurnakan manusia, bukan untuk. Nah, ini yang harus dipahami itu oleh kita, ya. Jadi hukum tidak boleh kita melihat dia adalah makhluk yang angker, tapi hukum itu datang
semua zaman, semua peradaban itu tujuannya adalah memuliakan manusia itu sendiri. Di sisi lain, Nikita Mirzani telah menunjukkan kedewasaan sebagai warga negara yang baik dan sadar hukum dengan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, meski pada akhirnya dilakukan penahanan. Meski statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys, Nikita masih dapat melakukan perlawanan hukum melalui mekanisme yang sudah disediakan, entah melalui gugatan pra-peradilan maupun pembelaannya di sidang peradilan jika kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Bagaimanapun, Nikita berhak membela diri secara hukum. Nikita terbangun kesadaran hukumnya untuk mau datang, walaupun tadi sudah melakukan proses pemanggilan oleh pihak kepolisian. Tentang kedatangan itu satu poin buat Nikita, ya, bahwa dia sesungguhnya sudah menjadi warga negara yang baik dan taat hukum dalam rangka tadi mengikuti proses hukum terkait tentang dugaan pidana, ya, tentang bagaimana sangkaan yang dilaporkan oleh pihak lain, ya, tentang bagaimana dia disangka pemerasan dan pencucian uang karena melakukan perlawanan pembuktian kebenaran oleh si tersangka tadi atau terdakwa tadi, itu kan ada ruangnya sendiri. Apapun dilakukan oleh Nikita melalui pembenaran sosmed itu kan tidak masuk pada perangkat hukum, tetapi itu hanya bagian daripada untuk bergening dalam sosial publik seperti itu. Nah, itu kalau polisi tidak berpengaruh kalau soal itu. Makanya saya bilang tadi, penegak hukum dalam ruang kerjanya tidak boleh dipengaruhi oleh no viral no justice. Tidak juga dipengaruhi oleh tadi bagaimana membangun narasi-narasi di sosial media. Maka yang tepat tadi, saya sepakat tadi, Nikita harus mampu tadi masuk pada ruang yang benar untuk melakukan tadi pertengkaran atau melakukan perlawanan, pembelaan, pembuktian dalam ruang peradilan. Jadi seperti itu aja kok sebenarnya. Kalau menurut saya sepakat itu. Nikita melalui lawyernya nanti pada ruang yang lain atau ruang pembuktian di pengadilan, dia baru bisa melakukan perlawanan, pembuktian, pembenaran yang melekat pada dirinya itu. Jadi seperti itu. Oh, tidak ada alasan warga negara yang tidak boleh datang ketika dipanggil hukum. Jadi nggak ada itu. Cuma kan soal deadline waktunya saja itu. Jadi saya rasa KUHP juga sudah memberikan isyarat bahwa orang dipanggil itu kan ada deadline waktu itu. Maka ketika warga negara tadi dengan segala alasan tadi tidak hadir di muka hukum untuk dimintai keterangan atau untuk memberikan satu penjelasan dalam BAP-nya, maka itu tidak ada alasan. Untuk itu tidak ada ruang diberikan kebebasan warga negara untuk tidak taat hukum. Jadi harus taat hukum apapun bentuknya. Tidak ada manusia yang ingin dipanggil hukum kalau bicara kebebasan manusianya. Tapi kan ini perintah hukum. Kita kan negara hukum. Apapun itu, hukum adalah panglima, saya bilang. Maka setiap warga negara yang diduga tadi melakukan instrumen pelanggaran hukum pidana, maka dia wajib datang di muka hukum untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan pembenaran yang melekat pada dirinya, agar dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Karena ini masih dalam dugaan tuh. Tersangka kok, orang yang masih disangka.
Makanya saya bilang tadi, tidak ada instrumen hukum yang diberikan kepada setiap warga negara untuk memberikan kata kebebasan untuk tidak mau datang atau mau datang pada ranah hukum itu sendiri. Maka wajib setiap warga negara harus datang. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Nikita. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.